Halo teman-teman Jumantik Kabupaten Badung, khususnya Koordinator Jumantik serta petugas di Puskesmas dan Dinkes. Perkenalkan saya Anom, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengakses server aplikasi Jumantik Digital Kabupaten Badung. Pertama-tama, saya mau menyampaikan bahwa aplikasi khususnya di server ini hanya diakses melalui laptop ataupun komputer yang terhubung dengan koneksi internet. Langkah pertamanya adalah teman-teman silakan buka dulu browsernya, baik itu berupa Google ataupun Mozilla Firefox ataupun Internet Explorer. Lalu selanjutnya teman-teman silahkan buka link berikut, yaitu https://kobo.humanitarianresponse.info. Setelah kita buka, nah di sini kita ada username dan juga password. Username dan password ini disesuaikan dengan masing-masing wilayah kerja puskesmas. Jadi untuk teman-teman koordinator silahkan sesuaikan dengan puskesmas masing-masing. Di sini saya menggunakan salah satu puskesmas. Menggunakan puskesmas Abian Semal 1. Ini hanya sebagai contoh, teman-teman. Setelah kita masukkan username dan passwordnya, lalu kita login. Ini sepertinya username sama passwordnya masih keliru. Silahkan masukkan sesuai dengan huruf besar ataupun huruf kecil karena sifatnya case sensitive. Nah, ini adalah tampilan server dari masing-masing puskesmas. Jadi di sini ada dua form. Pertama adalah formulir pemeriksaan Jumantik. Kedua adalah formulir penyelidikan epidemiologi. Secara prinsip, caranya mengakses maupun mengolah data sama. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya untuk mengakses ataupun mengolah data di aplikasi form pemeriksaan Jumantik. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Pertama kita buka, tinggal klik. Nah, di sini ada beberapa menu. Pertama adalah menu summary. Ini adalah ringkasan laporan hasil kunjungan Jumantik by harian ataupun by bulanan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jika kita klik selama 7 hari terakhir, jadi ini adalah datanya. Tanggal 13 Agustus sekian, tanggal 19 Agustus ada 6 data, atau kita bisa tampilkan 31 hari terakhir. Ini secara ringkas seperti ini. Lalu menu kedua atau menu form. Ini jika ada perubahan nama Jumantik dan lain sebagainya, ini bisa di sini. Ini mungkin tutorialnya belakangan saya akan sampaikan. Lalu di sini ada data. Nah, fokus kita hari ini adalah membahas tentang data ini. Di sini adalah laporan secara sederhana terkait dengan data yang sudah masuk di server. Jadi di sini bisa dilihat berdasarkan desa, banjar, ini nama kakak, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman ubah. Misalkan saya ingin ubah grafik desa atau kelurahan menggunakan menu lain atau tampilan lainnya, silakan klik titik 3 di pojok kanan grafik, lalu kita pilih ingin mengubah menggunakan grafik seperti apa atau ingin mengubah warnanya seperti apa. Misalkan saya ingin menggunakan diagram batang,
Saya pilih lalu pilih Save. Ini juga akan berubah. Atau saya ingin mengubah ke bentuk lain, misalkan diagram garis. Bisa seperti ini. Jadi untuk grafik lainnya silakan teman-teman bisa ubah. Lalu di sini teman-teman bisa print langsung datanya. Pastikan di sini ada warning. Jadi data ini adalah data yang sifatnya mentah, artinya apapun yang dikirim oleh Jumanti, segitu datanya yang akan masuk. Jadi seandainya teman-teman ingin mengprint ini langsung, pastikan data yang masuk itu sudah data yang benar. Jadi tidak ada data uji coba atau data percobaan. Caranya ngeprint ini, di sini ada logo print. Nah, di sini kita tunggu untuk loading previewnya karena ini datanya lumayan banyak, jadi ada 14 halaman atau 14 pages, jadi mungkin perlu waktu. Tampilannya seperti ini, teman-teman, sama persis. Jadi ini yang bisa teman-teman save atau print langsung. Lalu untuk selanjutnya saya akan menunjukkan ini adalah data global secara akumulatif atau secara keseluruhan. Lalu bagaimana data per responden atau data per kakak. Di sini bisa dilihat tabel. Nah, pada menu tabel ini akan terlihat data yang masuk per kakak. Di sini teman-teman juga bisa menampilkan apakah dalam satu baris ini atau satu layar ini itu terdiri dari 30 baris kakak atau 10 baris atau 50 baris. Teman-teman silahkan sesuaikan. Lalu di sini teman-teman bisa ngecek atau merubah validitas dari datanya. Misalkan kalau misalkan kita ingin melihat rincian data kakak pertama, di sini ada gambar mata. Nah, di sini bisa teman-teman lihat rincian kakak pertama. Ini fotonya masih loading. Sekali lagi ini memerlukan koneksi internet yang stabil karena mengakses server ini langsung terhubung ke servernya. Ini juga teman-teman bisa print langsung atau bisa hapus seandainya ini tidak sesuai. Dan teman-teman juga bisa memvalidasi status dari kakak ini. Misalkan apakah dia approve. Approve ini artinya datanya sudah diterima karena sudah lengkap. Not approve artinya data ini ditolak. Atau on hold. On hold ini artinya datanya masih di pending. Mungkin karena datanya perlu edit atau belum lengkap, itu bisa on hold. Tapi alangkah baiknya setiap data yang masuk itu sudah di-approve. Dan teman-teman seandainya datanya memang ingin dihapus, silahkan bisa dihapus. Delete submission. Begitu juga seandainya teman-teman ingin ngedit data, bisa dipilih menu edit. Ini akan terbuka langsung kuesionernya. Jadi silakan teman-teman edit. Nah, harapannya teman-teman Jumanti ketika mengirimkan data sudah data final. Jadi koordinator maupun di petugas puskesmas tidak perlu ngedit satu-satu. Jadi pastikan teman-teman Jumanti ketika mengirimkan data sudah data final. Lalu selanjutnya ini ada filter berdasarkan tanggal mulai, tanggal berakhir, berdasarkan desa atau kelurahan, dan berdasarkan variabel lain. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menampilkan data sesuai dengan desa masing-masing. Di sini desa atau kelurahan masih
secara keseluruhan. Jadi jika kita ingin menampilkan di Desa Abian Semal saja, bisa dipilih Desa Abian Semal saja, diklik. Oh, berarti di sini baru ada 2 data. Perlu saya tekankan bahwa data ini, server ini adalah di tingkat puskesmas. Jadi teman-teman koordinator itu yang berada di wilayah puskesmas Abian Semal 1, jadi semua datanya masuk ke server ini. Kenapa kita tidak buatkan server secara khusus? Karena itu akan menyusahkan dari sisi akses, atau seandainya puskesmas ataupun dinkes ingin mengecek secara langsung kondisi pengumpulan datanya karena saking banyaknya server. Nah, meskipun demikian, teman-teman di sini bisa tinggal memilih desa mana yang mau ditampilkan atau banjar mana. Jadi teman-teman jangan khawatir datanya akan tercampur karena ini sudah bisa difilter. Misalkan di sini terlihat ini desa secara keseluruhan, lalu di sini ada di Desa Abian Semal, bisa dilihat langsung apakah ingin menampilkan salah satu banjar atau bagaimana. Ini misalkan saya tampilkan selanjutnya di Desa Ayunan, misalkan di Banjar Ambengan. Oh, berarti di sini belum ada data. Kalau Banjar Gerie belum ada, Banjar Tengah juga belum ada. Atau kita lihat di Desa Blakio, kita misalkan ingin cek di Banjar Pika. Oh, sudah ada nih beberapa data. Atau Banjar lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini, dan untuk validasi status, teman-teman tinggal pilih ini. Approve, non approve, atau on hold. Itu adalah tampilan data secara keseluruhan. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melihat by responden, sekali lagi bisa dipilih gambar mata untuk open. Untuk melihat detail. Di sini sudah terlihat langsung, oh ini kondisi jentiknya, genangan airnya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk galeri, ini adalah kumpulan dari beberapa foto. Ini sifatnya digabung ya teman-teman, jadi seandainya teman-teman ingin melihat by kakak atau berdasarkan kakak, kita lihat di gambar mata tadi saja. Saya lanjutkan ke map atau peta dulu sebelum lanjut di download. Nah, kalau kita klik map, di sini akan terlihat koordinat. Jadi kita bisa perbesar. Kita juga bisa atur apakah ingin menampilkan jenis peta dasarnya seperti apa. Ini namanya Open Topo Map atau S3 World Imaginary atau humanitarian, teman-teman bisa silahkan sesuaikan. Nah, ini bisa langsung di copy paste. Jadi teman-teman seandainya buat di laporan, tinggal di print screen. Caranya cari dulu posisi peta yang mau di capture, lalu tekan Ctrl, lalu print screen di laptop, lalu dipaste di Word atau PowerPoint. Lalu saya ingin melihat kepadatan dari data. Ini show as point, berarti petanya akan menunjukkan titik-titik seperti ini, atau show as heat map. Nah, ini akan kelihatan, oh ternyata di sini banyak responden yang diambil. Nah, untuk kita melihat sebaran data berdasarkan variabel kuesioner, kita bisa lihat disaggregate by survey response. Ini yang saya tandai. Jika kita lihat berdasarkan yang positif di luar rumah, ini akan kelihatan. Yang merah ini berarti yang jentiknya tidak ada, atau yang satu ini yang 17.
Yang satu jentik ada 17 responden, yang 2 jentik ada 1, atau misalkan kita lihat di luar rumah. Ternyata ini terlihat jenis dari penampungan airnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi silakan sesuaikan. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya mendownload. Selain teman-teman bisa melihat datanya berupa tabel seperti ini, mungkin teman-teman akan memerlukan pengolahan data secara lebih detail di Excel. Caranya tinggal di download, pilih menu download. Lalu di sini jangan dicentang, lalu pilih XLS form, lalu label. Lalu setelah itu pilih export. Nah, di sini akan terlihat hari ini jam 6:10. Ini teman-teman download datanya. Ini bisa di-download dan langsung ke pojok kiri bawah, langsung terdownload datanya. Jika teman-teman ingin hapus, ini silahkan di-delete atau dibiarkan juga tidak apa. Jadi teman-teman bisa pilih, tinggal buka Excel-nya. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi kita izinkan untuk mengedit. Nah, di sini teman-teman bisa filter. Caranya filter, diblok dulu semua, lalu pilih menu home, lalu sort, lalu filter. Nah, di sini teman-teman bisa filter tanggal berapa saja yang ingin ditampilkan, misalkan 567. Nah, berarti ini adalah datanya. Atau ditampilkan semua, atau hanya menampilkan di desa Abyan Semal saja. Oh, ini berarti datanya, seperti itu. Atau di desa Dauhyeh Chani. Oh, ini datanya. Untuk pengolahan lebih lanjut, silahkan teman-teman sesuaikan dari Excel ini. Nah, seandainya ingin menghitung angka bebas jentik, bisa silahkan ini yang di luar rumah yang positif, negatif, dalam rumah yang positif, negatif, jumlah secara keseluruhan, ini silahkan teman-teman sesuaikan. Untuk aplikasi ini, server ini, belum bisa mengeluarkan hasil berupa angka bebas jentik atau ABJ secara otomatis. Jadi teman-teman silahkan download dulu Excel-nya, jadi sesuaikan dengan formula masing-masing. Baik, demikian tutorial terkait dengan bagaimana caranya membuka server, perkenalan fitur, dan juga mengolah data. Untuk selanjutnya akan saya paparkan di tutorial berikutnya adalah bagaimana caranya mengubah nama Jumantik ataupun merubah nama desa ataupun nama Banjar. Terima kasih.